Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma iftah qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang at-ta'zir. Ta'zir itu adalah sanksi yang di luar masalah-masalah hudud. Kita lanjutkan pembahasannya masalah ta'zir ini tentang az-ziyadatu fit ta'ziri ala asyrati aswatin. Boleh tidak menghukum takzir itu memukul dengan lebih dari 10 pukulan, 10 derah. Taqaddama hadithu Hani ibnu Nayyar an-nahyu fit ta'ziri 'aniz ziyadati ala asyrati aswat. Pernah kita bahas hadisnya Hani ibnu Nayyar tentang takzir berupa pukulan atau dera yang lebih dari 10 kali. Waqad akhadha bihadza Ahmad wal Laits wa Ishaq wa jama'atun min asy-Syafi'iyyah. Mazhab Ahmad, Imam Al-Laitsi, Imam Ishaq dan sekelompok ulama-ulama mazhab Syafi'iyah mengambil dasar hadisnya Hani ibnu Nayyar ini. Artinya kalau kita mentakzir orang berupa pukulan atau dera itu tidak boleh lebih dari 10 kali. Faqalu, ulama-ulama mazhab Syafi'i, Imam Al-Laitsi, Imam Ahmad ibnu Hanbal, mereka berkata, la tajuzu ziyadatu ala asyrati aswatin allati qarraraha syari'. Jadi tidak boleh menghukum orang dengan cambuk lebih dari 10 kali cambukan. Wa dhahaba Malikun wa Zaid ibnu Ali ila jawazi ziyadati alal asyara. Imam Maliki, Imam Zaid ibnu Ali berpendapat bahwasanya boleh kalau memang diperlukan didera 10 kali kok menter wae, dicambuk 10 kali nggak ada pengaruhnya, wah ditambahi, ya. Menurut mazhab Maliki boleh. Walakin la yablughu adnal hudud. Tapi derah itu, pukulan itu tidak boleh melebihi batas minimal hudud. Batas minimal hudud itu misalnya kalau orang menuduh orang lain berbuat zina, berapa Pak? Derahnya 80 kali.
Wa qalat ta'ifah la yablugh bit ta'ziri fil ma'siyah qadra al-haddi fiha. Wala 'ala sariqah min ghairi hirzin haddul qata' wala 'ala sabi min ghairi qadhafin haddu al-qadhaf. Jadi ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwasanya tidak boleh orang itu ditakzir, misalnya dengan dipukul atau dihukum had yang lain, ya, itu melebihi dosa yang dia lakukan. Misalnya seorang pencuri, syarat-syarat pencuri itu dihukum potong tangan, itu kan ada syaratnya. Apa aja Pak dulu itu? Pertama, benda yang dicuri itu benda yang memang disimpan di suatu tempat penyimpanan. Ya. Artinya ini geletak nono ngene teras ngene itu bukan tempat penyimpanan itu. Syarat yang lain bahwasanya benda yang dicuri itu mencapai satu nisab atau batasan. Tapi nisab di sini bukan nisab zakat. Ya. Nisab di sini bukan nisab zakat. Kalau kita uangkan ya kurang lebih 100 sampai 200 lah kira-kira. Ya. Kalau diuangkan zaman sekarang. Artinya kalau ada orang mencuri tidak lebih dari batasan itu. Yang dicuri itu tidak sampai batas minimal yang harus kena potong tangan, atau yang dicuri itu barang yang tidak tersimpan di tempat penyimpanan barang, maka dia tidak kena hukuman haddus sariqah, tidak kena hukuman potong tangan. Tapi apakah kemudian tidak dihukum apa-apa? Dihukum karena dia melakukan pencurian, cuman tidak sampai dia itu kena potong tangan. Atau misalnya orang yang mengolok-olok, tidak sampai melakukan tuduhan terhadap orang lain bahwasanya orang lain itu melakukan perzinaan. Kan beda, misalnya ada Allah, oh pohon itu telah zina gini-gini, itu jelas, itu qadzaf. Ya. Tapi ada kata-kata yang lain yang tidak menuduh secara langsung. Nah, ketika kata-kata itu tidak menuduh secara langsung, itu kan nggak bisa dihukumi bahwasanya dia itu telah mengqadzaf. Kalau dia itu tidak bisa dihukumi qadzaf, ya nggak bisa dong dicambuk selama sebanyak 80 kali hukuman qadzaf. Tapi karena dia itu telah mengolok-olok dan arahnya menuduh orang berbuat zina, ya dia kena takzir. Tapi takzirnya tidak boleh lebih dari 80 kali cambukan. Nah, sekarang yang lebih heboh itu di media, ya, sampai DPR barang melu-melu. Nah, ini sudah kerusakan akhlak tingkat tinggi. Dan itu tugas kita semua, jangan sampai generasi kita, anak-anak kita terpancing mengikuti hal-hal yang seperti ini. Waqila yajtahidu waliyul amri wa yuqaddirul 'uqubah hasbal maslahah wa biqadril jarimah. Ada yang berpendapat bahwasanya takzir itu diserahkan kepada waliyul amri. Diserahkan kepada hakim atau pemimpin. Dan hukumannya, takzirnya itu tergantung kemaslahatan bagi orang itu atau masyarakat umum. Misalnya orang ini sudah dicambuk 10 kali tapi tetap melakukan dosa yang sama. Nah, waliyul amri pada saat itu
menambahi tambahan 15. Sudah dicambuk sebanyak 15 kok masih melakukan dosa yang sama, waliul amri akan mengatakan tambahan mana 20. Ya, nah itu hasba al-maslahah. Sekarang at-ta'ziru bil qatl. Boleh enggak melakukan hukuman takzir dengan pembunuhan? At-ta'ziru bil qatli ajazahu ba'dul ulama wa mana'ahu ba'dun akhar. Takzir terhadap atau dengan pembunuhan, dengan menghabisi nyawa pelakunya itu ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada sebagian yang melarang. Wa qad ja'a fi Ibnu Abidin naqlan 'anil Hafidz Ibnu Taimiyah. Ada di dalam kitabnya Ibnu Abidin, ya, menukil dari Al-Hafidz Ibnu Taimiyah, inna min usulil Hanafiyah anna ma la qatla fihi indahum mithlul qatl bil mithqal idza takarrarat falil imami an yaqtul fa'ilahu wa kadzalika lahu an yazida 'ala al-haddil muqaddar idza ra'a al-maslahah fi dzalika. Al-Hafidz Ibnu Taimiyah ingin mengatakan bahwasanya boleh seorang yang melakukan pembunuhan, seorang yang bersalah dan kemudian dihukum dengan hukuman bunuh sesuai dengan berat dan kesalahannya. Bapak hadirin sekalian, pernahkah kita melihat atau membaca tentang korupsi? Apakah itu termasuk potong tangan atau tidak? Potong tangan, ya. Kalau saya lebih berat daripada itu, Pak. Potong tangan itu kan pencuri kelas kecil. Ini miliaran. Ya. Miliaran. Dan merugikan banyak orang. Yang mestinya itu haknya orang kecil, orang fakir, tapi karena ada markup di situ, ada korupsi di situ yang sampai miliaran, akhirnya jatahnya, bagiannya orang-orang kecil itu tidak sampai. Kalau menurut saya, yang jelas ini dalilnya bahwasanya itu harus dipotong tangan tidak ada. Ya, karena definisi mencuri itu kan tadi itu. Dia itu tidak mencuri, cuman ngebel SMS iki lo nomor rekeningku, nah, langsung dipindah seret gitu. Ya. Tapi efeknya luar biasa. Karena itu hukumannya tidak lain adalah takzir, dan takzir dalam masalah ini menurut saya bukan potong tangan, ya, tapi al-qatlu. Ketika sudah terbukti dia korupsi sekian M, sekian ratus juta, al-qatl. Itu lebih bisa membuat orang itu jerah. Tapi kalau dihukum 3 tahun, 5 tahun, apalagi di penjara bisa nonton Piala Dunia, kasuri empuk, ya, ASEAN, kerasan. Kon mulai tak gelem pengen balik rono maneh. Gak ada rasa jerah. Bisa kontak-kontakan dengan yang di luar, bisnisnya tetap jalan, ya gak ada jerahnya. Qatl, ya, itu lebih bisa jerah orang. Dan kalau perlu disiarkan bahwasanya koruptor ini segera dieksekusi tanggal sekian. Yang mau korupsi mikir-mikir, arepe markup nggunang kewenangan, ya, dia akan takut. Nah, itu takzir. Dalam bukunya Ibnu Abidin yang
dia nukil dari Al-Hafidz Ibnu Taimiyah, boleh melakukan hukuman takzir itu dengan membunuh. Idza ra'al maslahah fi dzalika, kalau memang dengan membunuh itu ada maslahah yang lebih besar. Jadi maslahahnya itu adalah perbaikan moral orang-orang yang menjabat. Itu maslahahnya. Ya. Ketika tahu bahwasanya setiap koruptor kelas kakap itu dieksekusi, saya yakin insya Allah orang kalau mau korupsi itu mikir-mikir. Ya. Yang ketujuh, at-ta'ziru bi akhdhil mal. Boleh enggak takzir itu bentuknya adalah dengan mengambil sebagian harta. Ya. Contohnya misalnya karena dia itu bersalah, kemudian dendanya atau hukumannya kamu harus membayar sekian. Berarti takzirnya dengan harta. Ya juzu ta'ziru bi akhdhil mal. Boleh takzir itu dengan mengambil sebagian harta. Wa huwa madhhabu Abu Yusuf wa bihi qala Maliki. Ya, itu pendapatnya Imam Maliki dan juga pendapatnya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah. Qala sahibu Mu'inul Hukam, wa man qala innal uqubatal maliyata mansukhatun faqad ghalata ala madzahibil a'immah. Kata penulis buku Mu'inul Hukam mengatakan, siapa yang berpendapat bahwasanya sanksi dengan harta itu dimansuh. Dimansuh itu artinya dihapus sanksi itu, faqad ghalata ala madzahibil a'immah. Berarti dia itu menyalahi pendapatnya mazhab-mazhab imam-imam mazhab. Naqlan wastidlalan, baik secara nakli atau secara dalil. Walaysa yashalu da'wa naskhiha. Tidak gampang mengatakan bahwasanya sanksi harta itu dihapus. Ngomong-ngomong itu enggak gampang. Ya. Wal mad'una lin naskhi laisa ma'ahum sunnah wala ijma'. Orang yang mengatakan bahwasanya denda dengan harta itu, sanksi dengan harta itu mansukh, itu tidak ada dasarnya dari sunnah atau ijma'. Ya. Wa qala Ibnul Qayyim, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam azzara bihirmanin nasibil mustahiq minas salb. Kata Ibnul Qayyim, Nabi itu pernah mentakzir orang yang melakukan pelanggaran, orang yang bersalah, hukumannya itu adalah dengan tidak memberi dia bagian dari harta rampasan perang. Jadi mestinya dia dapat, mestinya oleh bagian perang itu karena dia ikut perang. Tapi karena dia melakukan pelanggaran, Rasulullah mengatakan, haramtun nasiba ala hadzal rajul. Ya. Wong iku jadi kayak saya haramkan. Wa akhbara an ta'ziri mani'iz zakah bi akhdhi syatri malihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mentakzir orang yang menolak zakat, menolak membayar zakat dengan mengambil separuh dari hartanya. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i, man a'taha mu'tajiran falahu ajruha. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Ya, Rasulullah bersabda, man a'taha mu'tajiran falahu ajruha.
siapa yang membayar zakat karena ingin mendapatkan pahala, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala. Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi. Siapa yang enggan membayar zakat, menolak membayar zakat, tidak mau membayar zakat, maka kata Nabi, fa inna akhidhuha, maka kami akan mengambilnya dengan paksa zakat itu, wa syatra malihi, dan separuh dari hartanya. Nah, separuh dari harta itu kan setelah dia diambil paksa zakatnya. Ya. Kalau zakatnya misalnya 5 juta. 5 juta diambil dulu karena dia itu wajibnya zakat 5 juta. Nah, setelah itu diambil lagi separuh dari hartanya. Syatra malihi, separuh dari hartanya itu sebagai takzir, sebagai sanksi dari orang yang enggan membayar zakat. Nah, sekarang kita ini kan wong bayar zakat, gak bayar zakat loh, gak konangan. Bayar gak bayar itu gak eruh. Kenapa? Karena memang gak jelas. Kalau dulu zaman Nabi, sahabat dan para tabi'in, amil zakat itu yang menghitung, yang mengaudit harta orang. Iki loh, aku duwe ngini ditulis. Nanti kemudian amilnya mengatakan, Pak, sampean zakati sakmini. Ya. Kita sekarang kan tidak. Yang punya harta langsung datang ke amil, Pak, aku zakat. Oh iya. Ya. Jadi amil itu seakan-akan menerima ya zakat, tidak mengaudit atau menghitung harta orang. Mu'adz bin Jabal ketika ditugaskan oleh Nabi ke Yaman, salah satu tugasnya juga itu. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat untuk memungut zakat, kemudian balik ke Madinah, ya Rasulullah, ini zakatnya orang-orang yang di sana. Terus ini adalah bagianku, aku dikei. Rasulullah marah loh. Kata Nabi, apakah seandainya kamu itu duduk-duduk di rumah oleh bagianiku? Artinya Nabi tidak mau, nggak setuju kalau amil zakat itu mendapatkan bagian lagi, pemberian daripada orang yang membayar zakat itu. Ya. Kenapa? Potensi korupsi kan ada. Bisa saja misalnya, wahai siapa, Pak Gubernur, Pak Bupati, atau Pak Takmir misalnya, ini zakatnya orang sana dan saya dikasih ini, sakmi ini. Bisa saja orang ngomong seperti itu. Dan Nabi marah ketika ada sahabat yang mengaku telah diberi oleh orang yang muzaki bagian daripada hartanya. Kata Nabi, apakah seandainya kamu itu di rumah mendapatkan itu? Ya, Nabi tidak setuju, tidak membolehkan menerima. Artinya jangan sampai ada amil zakat itu yang menerima selain harta zakat. Ya. Kalau nanti minta bagian zakatnya, memang amil itu punya bagian mendapatkan zakat. Tapi kalau beralasan itu diberi oleh orang yang muzaki, yang memberi zakat, nggak boleh. Nah, kasus-kasus yang di negeri kita ini yang banyak kan itu. Ya. Kasus gayus itu kan itu. Jadi mestinya pajaknya itu misalnya 1M. Mestinya kalau dihitung transaksi penjualannya misalnya, transaksi bisnisnya, mestinya pajaknya itu 1M. Tapi sama yang membayar pajak, Ustaz, gak usah 1M, wis 500 ae, engko sing 200 sampean. Berarti bati piro, Pak? Bati piro?
300 juta itu lumayan. Ya. Kanggo tuku cawono ya wis akeh 300 juta kuwi. Pemane kerupuk sak masjid iki kebagian kabeh 300 juta. Nah, Nabi itu tidak membolehkan seperti itu. Kalau tugasnya memungut zakat, ya zakat itu yang diserahkan. Jangan sampai ada yang mengatakan, ya Rasulullah ini zakatnya dan ini saya dikasih oleh orang yang berzakat. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. At-ta'ziru min haqqil hakim. Pembahasan selanjutnya bahwasanya takzir, hukuman takzir itu haknya seorang hakim, haknya pengadilan. At-ta'ziru yatawallahul hakim. Hakim itu ya pengadilan, ya penguasa. Ya kalau misalnya kepala desa ya berarti kepala desa, kalau ketua RW ya RW. Kalau RT ya RT, RT itu hakim. Ya, hakim di RT-nya. At-ta'ziru yatawallahul hakim, bahwasanya hukuman takzir itu yang memegang itu adalah hakim. Kenapa? Li'anna lahul wilayah al-'ama 'alal muslimin. Karena dia punya wilayah, punya kekuasaan untuk mengatur wilayahnya. Ya. Wa fi subulis salam, di dalam kitab subulis salam disebutkan walaysat ta'ziru li ghairil imam. Tidak boleh ada takzir kecuali yang melakukan takzir itu adalah imam, illa li salasatin, kecuali 3 orang. Jadi selain imam itu ada yang boleh mentakzir. Yang pertama al-abu, bapak. Seorang ayah itu berhak untuk mentakzir, memberi sanksi kepada anaknya. Ya. Fa inna lahu ta'ziru waladihi shaghir lit-ta'lim. Seorang ayah itu punya hak untuk mentakzir anaknya dalam rangka untuk mendidik. Wazajru an sayyi'il akhlaq. Ya, boleh menghukum karena jeleknya akhlak anaknya. Kecil-kecil misalnya pinter misu, nah, itu dihukum sama orang tua. Kecil-kecil bohong, ya boleh orang tua mentakzir itu. Wadh-dhahir annal fi mas'alati zamanis siba fi kafalatihi. Termasuk di dalam al-ab itu adalah ibu. Seorang ibu, seorang mama itu boleh mentakzir anaknya. Misalnya untuk sholat, kalau sholat dipukul misalnya, boleh, karena memang itu adalah tanggung jawab orang tua. Walaysa lil abi ta'zirul baligh wa in kana safihan. Tapi dalam buku Subulus Salam itu dikatakan seorang ayah sudah tidak boleh mentakzir anaknya yang sudah baligh. Ya, wis baligh itu kan berarti sudah tanggung jawab dia di hadapan Allah. Nyuruh oke lah, tapi kalau kemudian anaknya nggak nurut, dikepuk, lah wis kewede, brengosen, nggak balas ayo anaknya. Ya. Makanya ayo ada benarin juga pernyataan walaisa lil abi ta'ziru al baligh wa in kana safihan. Wa tsani, selain imam, selain ayah atau ibu, yang selanjutnya adalah as-sayyid, tuan, juragan, atau yang punya budak itu namanya sayyid. Ya. Sayyid itu boleh yu'azziru raqiqata fi haqqi nafsihi. Boleh seorang sayyid itu mentakzir budaknya, meskipun sayyid itu bukan seorang hakim. Yang ketiga, az-zawju, suami. Suami itu boleh mentakzir, memberi sanksi istrinya. Istrinya ini berbuat salah, dikandani ora iso, nah itu boleh ditakzir. Ya. Lahu ta'ziru zaujatihi fi amrin nusyuj
seorang suami itu boleh mentakzir istrinya pada saat istrinya itu nusyus. Nusyus itu ya gak taat kepada suami, melakukan dosa. Kama saraha bihil Qur'an wa hallahu darbuha ala tarki salati wa nahwiha. Ya. Adz-dzahir anna lahu dzalika illam yakfi fiha az-zajr. Dalam Al-Qur'an itu kan seorang suami boleh ya mentakzir istrinya misalnya karena tidak sholat kemudian dipukul, itu boleh. Ya. Kalau memang dituturi dengan mulut ndak bisa, ya boleh dipukul itu. Kenapa? Li'annahu min babi inkaril munkar. Wazzauju min jumlati man yukallaf minal ankari bil yad. Seorang suami termasuk orang yang dibebani oleh Allah untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dalam hal ini terhadap anaknya atau terhadap istrinya, ya. Wa kadzalika yajuzu lil muallim ta'dibus sibyan. Boleh seorang guru ya itu mentakzir muridnya. Jangankan kecil, saya kuliah, ada teman kuliah itu yang ngantuk pada saat belajar. Ada seorang dosen dari Sudan, ya, senengannya memang menghukum mahasiswa yang ngantuk itu disuruh berdiri. Jadi teman saya yang ngantuk itu disuruh maju, ya berdiri, terus beliau ngajar dari Sudan. Ternyata berdiri itu dia masih ngantuk. Akhirnya disuruh ngambil, khud alkitab, kitabnya diambil, suruh buka. Jadi ada teman yang duduk itu membaca, ya kemudian dia menerangkan. Nah, yang di res ini disuruh berdiri, suruh menyimak gitu loh. Mungkin karena saking ngantuk ngono iso, ya ngantuk cian masih maca, bukune lugur. Aku wis ngadeg ya mbek, nyekel buku lho iso ngantuk iki. Terus gede padahal. Artinya boleh takzir itu di kelas, cuman ya tetap dalam batas-batas kewajaran. Ya, tidak boleh menghukum anak karena anak kecil ngompolan kemudian di apa yang berita di TV tadi itu dibakar, alat kelaminnya, naudzubillah min dzalik. Ya, masa anak kecil ngompol ndak boleh? Sing gede ngompol ae akeh kok. Masa arek cilik kok oleh ngompol, ya. Nah, az-dhamanu fit ta'zir, apakah ada dhaman? Apakah ada denda bagi orang yang melakukan takzir? La dhamana 'alal abi idza addaba waladahu. Tidak ada dhaman, tidak ada denda, tidak ada sanksi seandainya seorang ayah itu mentakzir, memberi sanksi kepada anaknya, itu enggak kena denda atau sanksi. Kecuali memang yang melampaui batas tadi. Ya. Ngepui anak sampai mbalur kabeh itu berdarah-darah, itu melampaui batas itu, ya. Wala dhamana 'ala zauji idza addaba zaujatahu, termasuk seandainya seorang suami itu mentakzir. Salah satu takzirnya bentuknya adalah pemukulan. Pemukulan takzir terhadap istri karena dia itu melakukan suatu kesalahan, itu tidak didenda, tidak bisa diajukan ke pengadilan, itu tidak bisa. Kalau masih dalam batas-batas kewajaran. Ya, tapi kalau sudah keterlaluan, ya lapor polisi biasa ibu-ibu sekarang itu. Ya. Wala 'alal hakim idza addaba al-mahkum bi syartin alla yusraf wahidun minhum wa yazidu 'ala ma yahsul fihi al-maqsud. Termasuk hakim ketika dia melakukan memutuskan hukuman takzir, ya, itu tidak bisa dikenakan sanksi gara-gara dia itu memutuskan takzir itu. Kecuali idza asrafa, kecuali putusannya itu melampaui batas, maka boleh dituntut balik atas kesalahan sang hakim, ya.
Itu barangkali yang bisa kita bahas pada malam hari ini, Bapak dan hadirin sekalian. Berarti sudah 2 jilid kita lahap selama ini. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang jilid yang ke-3. Ada yang ditanyakan Bapak dan hadirin sekalian sambil nunggu isya? Itu ada mic di depan. Ini sudah saya takut ini tak muncul-muncul ini. Nguri kono tambahan ini. Ngeri gila maju ngeri. Silakan, ada mic. Kalau ada yang ditanyakan sebelum kita pindah ke buku yang lain, buku jilid yang ke-3. Pas. Bapak yang di pojok sana. Ya, ayo Bapak. Teman ke nomiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang perlu kami tanyakan Pak Ustadz, hukum kita itu gimana ya? Seperti saya nonton TV, orang buta kok didakwa nyimpen ganja. Kenapa? Orang-orang ganja. Padahal yang suami itu tukang pijat buta, istrinya juga buta. Oh, ada orang yang di penjara. Ya, akhirnya dia itu didakwa nyimpen ganja sampai 10 kilo. Itu gimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jadi sampai nonton berita, ada orang yang di penjara ya gara-gara menjual ganja. Nah, wes pas toh di penjara gara-gara nyimpen ganja. Masalahnya dia nggak tahu. Nggak tahu dia itu. Sampai akhirnya menteri apa itu? Menteri HAM supaya suruh dibebaskan. Itu gimana hukumnya Pak Ustaz? Oh, berarti dia ini seorang buta, kemudian dituduh di rumahnya ada ganja. Ya, terus dipenjara. Nah, iya. Oke. Salah satu yang perlu dikoreksi di negeri ini adalah cara orang untuk menyidik dalam rangka untuk ngisi BAP itu. Kadang ada orang yang tidak tahu-tahu koyot sampean tanda tangan ngono wae lho. Nah, tanda tangan gak dibaca. Apa isi BAP-nya itu? Nah, pengadilan itu memutuskan berdasarkan BAP yang ada. Dianggap kalau dia tanda tangan mengakui bahwasanya dia itu bersalah. Nah, terus ketika ada orang yang ngeyel tidak salah, caranya gampang biasanya. Polisi itu mau dijotosi, mau diapakno agar ngaku. Itu juga salah. Akhirnya timbangannya bonyok kabeh, ya sih gak apa-apa gitu kan. Tanda tangannya seperti kasus yang ada di Jombang. Ya, yang dituduh membunuh seseorang di kebun tebu itu. Berarti ada yang salah di dalam proses pengisian BAP itu. Nah, memang tidak rasional, tidak masuk akal seorang suami buta dari kecil terus jualan ganja. Pertama dia mungkin nggak tahu ganja itu senggoi suket ngono ae. Ya. Dia nggak tahu ganja itu apa, dipikir suket. Atau dipikir tumbuhan apa, nggak tahu. Terus dijual kemana juga siapa, nggak tahu dia itu loh buta. Nah, kalau orang buta seperti itu kok sampai dinyatakan bersalah dan dihukum, padahal dia tidak melakukan, mungkin ada orang yang nitip di rumahnya dan dia nggak tahu. Ya, aku nitip yo gitu aja, nggak tahu apa yang dititip. No. Akhirnya pas ditangkap ada di rumah orang itu. Maka dalam hal ini pengadilan yang bersalah memutuskan suatu perkara. Nah, pengadilan yang salah itu
Ya, karena kurang teliti, karena sebab yang lain, maka pihak yang tertuduh yang dihukum tadi itu berhak untuk mengajukan gugatan balik. Ya. Jadi boleh, aku gak terima, aku gugat balik itu boleh. Kenapa? Karena dia yang salah, pengadilan itu yang salah, memutuskan hanya berdasarkan tanda tangan BAP tadi itu. Nah, sekali lagi, pengisian BAP itu yang kadang-kadang ngawur. Orang yang nggak salah dipaksa untuk mengakui kesalahannya, dan sekali lagi pengadilan hanya berpatokan kepada BAP yang ada. Ya, ketika orangnya mengatakan tanda tangan yes itu, nah berarti dia sudah mengakui kesalahannya. Padahal apakah dia itu mengaku itu dipaksa atau dia itu tanda tangan karena dia tidak tahu, nah itu tidak dipermasalahkan, dan itu yang perlu dikoreksi. Jadi para penyidik ya diharapkan ketika mengisi BAP itu tidak sembarangan, tidak dalam rangka supaya masalah ini cepat selesai, tidak dalam rangka agar mendapatkan bonus, tidak dalam rangka supaya cepat naik pangkat, tidak, tapi betul-betul dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Nah, kalau orang seperti itu, dia kan didolimi. Padahal kata Nabi, membebaskan orang yang salah itu lebih baik daripada menghukum orang yang tidak salah. Ya, membebaskan orang yang bersalah itu lebih baik daripada kita menghukum orang yang tidak bersalah. Artinya ketika kita menghukum orang itu harus ada data bukti yang kuat gitu, tidak boleh serampangan, ya. Nah, sehingga pengadilan itu betul-betul adil dalam memutuskan masalah. Nah, ini mau berangkat ini pesawatnya ini kedip-kedip sudah. Sampun nggih. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.